Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Senin tanggal 27 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 2013. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Tauhid. Kalau Ramadan 29 hari, berarti pertemuan kita tinggal besok dan besok lusa. Insyaallah kita akan menghatamkan kitab ini. Dan ini sebelum kita lanjutkan, ada orang titip hadiah. Hadiahnya kitab cukup tebal. Kitab ini bahasa Arabnya berjudul Rijalun Haular Rasul, ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, yang diterjemahkan bahasa Indonesia dengan judul Biografi 60 Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada CD-nya yang berisi peta, foto dan yang lain-lainnya. Untuk satu pemenang saja. Pertanyaannya ditulis, jawabannya ditulis di kertas, disertai nama dan nomor HP. Nama, alamat, nomor HP seperti biasanya. Ikhwan akhwat sama dicampur. Pertanyaannya adalah, kemarin kita membahas tentang takdir. Kemudian juga kemarin telah diterangkan rumus memahami takdir. Ada 4 rumusnya. Yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Singkat saja, apa saja rumus itu? Ya, jawabannya seperti biasa dibawa ke depan, dan nanti di akhir pertemuan akan dipilih siapa pemenangnya. Langsung aja kita masuk kepada Kitab Tauhid, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, bab ma jaa fil musawwirin. Bab yang ke-61 tentang para perupa makhluk yang bernyawa, yaitu tentang orang yang membuat gambar, membuat patung. Ancaman yang keras untuk mereka, karena mereka menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya gambar atau patung itu adalah asal mula penyembahan terhadap berhala. Asal mula penyembahan terhadap berhala. Kemudian di situ dibawakan beberapa hadis yang semuanya sahih, Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima. Yaitu yang pertama-tama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah, akhrajahu. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi. Yang lalu pernah kita bahas apa itu hadis qudsi dan beda dengan Al-Qur'an. Yaitu kata Allah, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanku, maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil, atau sebutir biji-bijian, atau sebutir biji gandum. Ya.
Jadi hadis ini menerangkan orang yang paling zalim. Orang yang paling zalim adalah orang yang membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Karena mereka disebut di sini menyerupai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Baik gambarnya atau patungnya berbentuk manusia ataupun hewan. Kemudian oleh Allah ditantang mereka. Kalau kamu bisa menyaingi Allah, menyerupai ciptaannya Allah, kamu buat saja seekor semut. Atau kamu buat saja satu biji-bijian. Atau kamu buat saja satu biji gandum. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya membuat sesuatu yang sepele aja nggak bisa, kok mau coba-coba nandingi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan ancaman yang keras terhadap orang yang membuat gambar-gambar atau patung-patung makhluk yang bernyawa. Kemudian berikutnya, walahuma an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladziina yudahi'una bi khalqillah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan pula dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah. Ini juga ancaman yang sangat keras. Jadi manusia yang paling keras siksaannya hari kiamat adalah yang membuat patung-patung atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa, yang mana mereka membuat penyerupaan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim juga melalui jalan Ibnu Abbas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi 'adzaban al-musawwirun. Di situ tidak ada ya di syarahnya. Manusia yang paling keras azabnya adalah al-musawwirun, yang membuat gambar-gambar atau patung-patung makhluk yang bernyawa. Kemudian berikutnya lagi, walahuma an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perupa berada dalam neraka. Setiap rupaka yang dibuatnya akan diberi nyawa guna menyiksa dirinya di dalam neraka jahanam. Ini juga ancaman yang sangat keras. Jadi orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa dibakar di neraka. Bahkan hadis ini secara tegas mengatakan nanti makhluk-makhluk bernyawa yang dia buat gambarnya atau patungnya itu akan diberi nyawa, diberi nyawa untuk menyiksa dia. Jadi semakin banyak dia membuat gambar itu, semakin banyak yang menyiksa dia. Misalnya dalam satu lukisan dia gambar 20 manusia dan 30 hewan. Nanti semuanya akan diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan untuk menyiksa dia. Ya. Maksudnya begitu. Kemudian berikutnya lagi, walahuma anhu marfu'an man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima meriwayatkan pula melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu', maksudnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuat rupaka di dunia akan dibebankan pada hari kiamat nanti untuk meniupkan roh ke dalam rupaka buatannya itu, namun dia tidak akan dapat meniupkannya.
Ini juga ancaman yang keras. Jadi nanti dia disuruh meniupkan ruh kepada gambar atau patung yang dia buat. Artinya dia dipaksa untuk niup ruh. Dia dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak bisa, sehingga dia benar-benar tersiksa. Ayo kamu kasih ruh, dipaksa. Ya, orang yang dipaksa melakukan perbuatan yang dia tidak bisa kan berat, tersiksa dia. Jadi makhluk maksudnya adalah makhluk yang bernyawa, yang ada ruhnya. Karena itu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan perkecualian, fa in abaita fa 'alaika bihadzal syajar. Kalau kamu mau gambar saja pohon. Artinya tidak ada nyawanya, tidak ada ruhnya. Kemudian berikutnya lagi riwayat yang terakhir, wali Muslim an Abil Hayyaj annahu qala li Ali radhiyallahu ta'ala anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Abul Hayyaj rahimahullahu ta'ala, beliau menuturkan, Abul Hayyaj namanya adalah Hayyan bin Husain rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau menuturkan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadaku, maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku untuk tugas tersebut, yaitu jangan kamu biarkan ada sebuah rupaka kecuali kamu musnahkan, dan jangan kamu biarkan ada sebuah kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abul Hayyaj, ya, aku mau ngutus kamu seperti dulu Rasulullah ngutus aku. Untuk apa? Yaitu untuk dua hal. Kalau ada gambar-gambar atau patung-patung, ya, harus dimusnahkan. Kuburan yang ditinggikan harus diratakan. Kuburan hanya boleh ditinggikan dengan tanah kuburan itu aslinya, ya, kurang lebih 1 jengkal, sekedar supaya orang tahu bahwa di situ ada kuburan dan tidak diinjak-injak, tidak ditinggikan. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kesimpulan daripada bab ini, karena kita singkat ya, maka juga pembahasannya agak cepat sedikit ya. Kesimpulannya bahwasanya orang yang membuat gambar atau patung itu, makhluk yang bernyawa itu bertingkat-tingkat, dosanya pun juga bertingkat-tingkat. Membuat gambar atau patung yang makhluk bernyawa, yang pertama-tama tingkatan yang paling besar dosanya, membuat gambar atau patung untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya adalah si pembuat itu kafir. Si pembuat kafir, dan dia merupakan manusia yang paling keras siksanya nanti hari kiamat. Seperti buat patungnya Yesus, buat patung gambar-gambarnya Bunda Maria dan semisalnya, atau patungnya dewa dewi, seperti itu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang di bawahnya, membuat gambar-gambar atau patung-patung makhluk bernyawa bukan untuk disembah, tapi niatnya memang untuk menyerupai ciptaan Allah. Niatnya menyerupai ciptaan Allah. Maka ini para ulama mengatakan hukumnya juga kafir. Ya, ini juga hukumnya adalah kafir. Seperti sekarang kan ada di negara mana itu, ya, dibuat patung-patung tokoh-tokoh dunia, presiden, aktor, artis dan yang lainnya, yang mana patungnya itu mirip, ya, plek dengan orang aslinya. Bahkan kalau disampingkan antara orang asli dengan patungnya, kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang patung. Nah, ini jelas-jelas
mau nyaingi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah kafir. Yang ketiga, orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa atau patung-patung makhluk bernyawa yang niatnya bukan untuk disembah dan juga sama sekali tidak ada niat untuk menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia buat itu mungkin untuk hiasan dan yang lain-lainnya semisalnya. Para ulama mengatakan fahuwa fasiq sahibu dzambin kabir, maka dia adalah orang yang fasik, dia telah melakukan dosa yang besar. Namun dia tidak sampai kafir, dia seperti pelaku-pelaku maksiat, ya. Kemudian ada perkecualian. Perkecualiannya adalah boneka mainan anak-anak. Tidak apa-apa, karena ada hadisnya di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha punya boneka al-banat, putri-putri kecil, boneka. Di antaranya juga ada kuda yang punya 2 sayap. Jadi boneka anak-anak tidak apa-apa untuk boneka. Namun jangan sampai boneka itu terlalu menyerupai persis dengan manusia, seperti boneka-boneka Barbie yang terlalu menyerupai, itu dikhawatirkan nanti masuk dalam tujuannya menyerupai ciptaan Allah. Jadi boneka-boneka yang enggak terlalu mirip persis, ya, contohnya boneka-boneka apa panda, ya pokoknya boneka mainan anak-anak seperti itu. Kemudian juga yang boleh pula adalah untuk keperluan ilmu kedokteran. Mereka perlu membuat patung, tujuannya adalah untuk anatomi tubuh. Nah, ini tidak apa-apa untuk keperluan. Kemudian juga yang dimaksud dengan gambar itu adalah wajah. As-suratu hiyal wajah. Yang dimaksud dengan gambar itu wajah. Jadi misalnya patung manusia tapi tidak ada wajahnya, atau gambar manusia tidak ada wajahnya, wajahnya polos, tidak apa-apa. Karena yang namanya gambar itu adalah wajah. Sebaliknya, tidak ada tubuh semuanya tapi ada wajahnya, nah, itu tidak boleh. Karena yang namanya gambar as-surah adalah al-wajah, intinya adalah wajah ini, seperti itu. Kemudian dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada foto kamera, ya, foto kamera, fotografi. Nah, bagaimana sekarang hukumnya? Apakah masuk di ancaman-ancaman ini atau tidak? Hal ini juga telah dibahas oleh para ulama hafidhahumullah taala wa rahmatullahi alaihi majma'in, di antaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Khalid bin Abdullah Al-Muslih hafidhahullah taala. Syekh Khalid Al-Muslih adalah salah seorang murid senior Syekhuna Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau juga seorang doktor dan beliau juga menantunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan beliau juga sekarang menjadi salah satu penggantinya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau ketika ditanya, beliau menjawab bahwa masalah foto kamera atau fotografi, ya, itu ada beda pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan haram, tidak boleh. Pendapat pertama mengatakan haram, tidak boleh, kecuali seperlunya saja, kayak dibuat, ya, KTP, paspor dan semisalnya. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya zaman sekarang ini adalah Syekh bin Baz dan juga Syekh Albani rahmatullahi alaihima. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua adalah yang berpendapat mubah, boleh, tidak masuk dalam ancaman-ancaman ini, ya, tentang pengharamannya tidak masuk. Dan ini pendapat Syekhuna, kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala dan Syekh Muhammad bin Najib Al-Muti'i rahimahullah taala. Ini sekedar contoh saja, dan tentu ulama-ulama yang lainnya. Jadi memang masalah foto kamera, fotografi ada beda pendapat, masuk di ancaman ini atau tidak, ada beda pendapat. Dan beliau Syekh Khalid Al-Muslih cenderung tidak apa-apa.
Dan juga kami meyakini seperti itu. Tidak apa-apa, dengan catatan foto itu foto yang mubah, bukan foto yang terlarang. Foto yang terlarang kayak seperti foto-foto gambar-gambar porno atau foto-foto orang yang diagung-agungkan, ya. Tapi kalau foto-foto biasa kayak gini di foto tidak apa-apa, boleh ya. Dengan catatan juga tidak dipajang di rumah. Karena ada hadis yang berbunyi innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat tidak masuk rumah yang ada gambarnya. Jadi disimpan aja fotonya. Disimpan di laci dan semisalnya. Ya, jadi mengenai foto itu memang ada perbedaan pendapat. Kemudian juga kalau foto wanita nggak boleh dipajang di Facebook atau Twitter atau yang lain, nggak boleh. Karena wanita itu adalah aurat. Ya, al-mar'ah aurah, karena aurat bisa menimbulkan fitnah. Ya, demikian, semoga jelas walaupun pembahasannya cepat dan singkat. Kita masuk bab yang berikutnya, yaitu bab yang nomor ke 62, bab majaa fi kathratil halif. Bab ke 62, larangan banyak bersumpah. Larangan banyak bersumpah. Maksudnya adalah ancaman orang yang banyak bersumpah, karena ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Orang banyak bersumpah bawa nama Allah, berarti dia kurang mengagungkan Allah, tidak menghargai Allah, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan di situ wa qaulullahi ta'ala wahfazu aymanakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jagalah sumpahmu. Ya, hati-hati dengan sumpah. Jangan sembarangan bersumpah. Jangan bohong kalau bersumpah. Ya, jaga sumpahmu. Kemudian dibawakan pula hadis-hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi akhrajahu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu dapat melariskan barang dagangan tetapi menghapuskan berkah usaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Ya, maksudnya di sini adalah pedagang yang dia itu suka sumpah untuk melariskan dagangannya. Apalagi sumpahnya ternyata bohong, ya, sumpahnya apalagi ternyata bohong. Demi Allah, kulaannya tidak boleh sekian, padahal bohong. Demi Allah, ini sudah ditawar orang sekian, padahal dia bohong. Dagangannya laris, tapi nggak akan dapat barokah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa an Salman radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim ushaymitun zanin wa 'ailun mustakbir wa rajulun ja'ala Allah bid'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Ya, dari sahabat Salman radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahmatullahi bentar ya. Ya, dari sahabat Salman radhiyallahu taala anhu, sahabat Salman, beliau dikenal kunyahnya adalah Abu Abdillah. Juga beliau disebut dengan Salman Al-Khair. Mula-mula termasuk ahli kitab, kemudian masuk kepada Islam setelah mencari kebenaran. Jadi sejarah masuk Islamnya sahabat Salman ini indah. Beliau cari kebenaran, akhirnya beliau temukan kebenaran ada di dalam Islam. Dan beliau juga seorang sahabat yang cerdas. Ketika perang Khandaq, yang mengusulkan agar supaya dibuat parit adalah sahabat Salman. Beliau dari Persia, dari Asbahan, dari Persia. Ya. Kemudian juga beliau dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan Salmanu minna ahlul bait. Salman adalah termasuk keluarga kami. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriah radhiyallahu taala anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang mereka tidak akan diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ya, ini adalah merupakan ancaman yang luar biasa. Jadi mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Artinya mereka dibiarkan oleh Allah, dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, dibiarkan tetap kotor. Kemudian juga untuk mereka azab yang pedih. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah orang yang sudah beruban, yaitu sudah tua, yang berzina. Zina itu jelek. Lebih jelek lagi adalah orang sudah beruban, artinya sudah tua masih zina. Berarti orang ini benar-benar orang yang rusak sudah, atau bahasa kasarnya benar-benar orang yang bejat. Kenapa? Karena sudah tua, sudah beruban. Kalau anak muda zina itu jelek ya, dosa, tapi masih ada dorongan yang besar untuk zina, dorongannya besar. Apalagi dia merasa masih muda, tidak mungkin, ajal masih jauh ya, masih berani dia, itu jelek. Lah kalau sudah tua zina berarti memang lebih jelek lagi, karena sudah beruban ya, istilahnya sudah bau tanah. Kemudian juga dorongan zina juga sudah melemah, sudah tua, masih zina juga. Berarti memang sudah keterlaluan, tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sangat jelek. Makanya ancamannya berlipat-lipat. Kemudian yang kedua adalah orang melarat yang congkak, ya, miskin, sombong. Orang kaya sombong jelek, tapi masih ada yang disombongkan kekayaannya. Dia punya jabatan, punya kedudukan, sombong jelek, tapi masih ada yang disombongkan. Lah kalau sudah melarat, miskin, sombong, terlaluan. Yang disombongkan itu apa? Ya, sombong. Apalagi ada stiker bunyinya, biar miskin asal sombong. Ya, tambah jelek, dah miskin, sombong, di neraka paling bawah nanti. Sombong itu adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli dan tidak pula menjual kecuali dengan bersumpah. Sama dengan tadi ya. Jadi selalu sumpah itu di mulutnya, demi Allah ini rosmalnya tidak boleh segitu, demi Allah orang telah menawar segini, padahal tidak semuanya, untuk melariskan dagangannya, tapi tidak akan mendapatkan barokah. Hadis riwayat At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Selanjutnya, wa fi sahihi an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Kata Imran, aku tidak ingat lagi apakah beliau menyebutkan setelah masa beliau itu 2 atau 3 generasi ya. Tapi yang masyhur adalah ya, khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Jadi generasi beliau yang setelahnya yaitu tabi'un, dan yang setelahnya tabi'ut tabi'in, yang dikenal sebagai al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, 3 generasi yang utama, generasi yang terbaik, dan mereka disebut sebagai salafus saleh, generasi salaf. Kemudian thumma inna ba'dakum qaumun yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa
yandurun wa la yufun wa yadharu fihi musiman. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sesudah kamu sekalian orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta kesaksian mereka. Ini setelah 3 generasi tadi ya. Artinya mereka suka memberi persaksian, gampang-gampangkan memberikan persaksian, padahal mereka tidak diminta untuk memberikan persaksian. Tidak diminta memberi persaksian. Kenapa? Karena mereka fasik, mereka suka bohong, mereka gampang-gampangkan dalam bersaksi. Kemudian juga mereka berkhianat dan tidak dipercaya ya, mereka suka berkhianat, tidak bisa menjaga amanat. Kemudian juga mereka bernazar tetapi tidak memenuhi nazarnya. Pokoknya gampang-gampangkan, kewajiban-kewajiban telah dilanggar semuanya. Dan tampak pada tubuh mereka kegemukan. Ya, mereka itu gemuk-gemuk. Apakah ini celaan kepada orang gemuk? Ya tidak ya, maksudnya bukan gitu. Maksudnya adalah mereka itu hanya mikir perutnya saja, ngurusi makan saja, pikirannya makan saja ya. Bukan berarti ini adalah celaan kepada orang gemuk, karena gemuk itu adalah takdirnya Allah. Ada orang makannya banyak tapi kurus, ada orang makannya sedikit tapi gemuk ya, gemuk adalah takdirnya Allah. Kan gitu realitanya kan. Jadi ini celaan bagi orang yang ngurusi perutnya saja, bersenang-senang saja, muas-muaskan nafsunya, syahwatnya, lalai daripada akhirat, tidak beramal untuk akhirat ya. Kemudian berikutnya, wa fihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu syahadatah. Diriwayatkan pula di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Maksudnya adalah mereka itu sangat menggampangkan persaksian. Bahkan mereka juga rela bersumpah palsu memberikan kesaksian demi untuk mendapatkan materi duniawi. Ini kayak sekarang ini. Sekarang ini kan jelas ya, banyak orang di pengadilan-pengadilan rela memberikan persaksian palsu, bersumpah pun berani untuk mendapatkan materi duniawi, tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cepat-cepatan memberikan persaksian demi untuk mendapatkan materi duniawi, keuntungan duniawi. Dan ini adalah merupakan tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW yang beliau katakan sudah terbukti sekali. Adapun juga ada hadis ya, ada hadis yang memuji orang yang memberikan persaksian sebelum diminta. Ada pujian. Khairus syuhada alladzi ya'ti bi syahadati qabla an yas'alaha. Saksi yang terbaik adalah yang memberikan persaksiannya sebelum diminta. Ini maksudnya adalah saksi yang jujur, dia tahu kebenaran, dia berani mengatakan yang benar, walaupun resikonya adalah mungkin menyusahkan dia. Jadi bukan berarti memberi persaksian tidak boleh ya. Yang tidak boleh di sini adalah bohong dalam persaksian. Kalau jujur membela kebenaran, tidak apa-apa, walaupun tidak diminta kita berikan. Saya tahu yang sebenarnya kayak gini. Ya. Kemudian yang terakhir, qala Ibrahim rahimahullahu taala kanu yadribunana 'ala syahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala berkata, mereka para orang tua, maksudnya adalah murid-muridnya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari kalangan tabi'in, dari kalangan salafus saleh. Mereka dahulu memukuli kami. Mereka dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil.
Jadi anak kecil dipukul supaya hati-hati dalam memberikan persaksian, hati-hati dalam memberikan sumpah, jangan sembarangan, jangan gampang-gampangkan. Ya. Jadi di sini intinya adalah dilarang banyak sumpah, karena berarti meremehkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga sumpah tapi niatnya bukan sumpah. Itu tidak apa-apa. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Sumpah niatnya bukan sumpah. Seperti kebiasaannya orang Arab ya, dikit-dikit bilang wallahi, 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 wallahi dingin ya, wallahi panas ya, wallahi saya capek, wallahi, wallahi. Itu niatnya bukan sumpah. Itu hanya kebiasaan saja dalam bercakap. Itu tidak masuk di sini. Yang masuk di sini tadi adalah dia sumpah tapi dia meremehkan sumpahnya. Kemudian selanjutnya kita sambung bab yang nomor ke-63, agak panjang sedikit tapi intinya mudah nanti, yaitu bab majaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab 63 tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian. Jadi tadi kan dibahas ya, wajib menjaga sumpah, memelihara sumpah. Nah, di sini kalau membuat perjanjian hati-hati. Waspada daripada membuat perjanjian atau jaminan atas nama Allah atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada riwayatnya lebih ringan kita berjanji atas nama diri kita. Sehingga kalau melanggar pun yang kita langgar adalah perjanjian kita sendiri. Tapi kalau bawa namanya Allah, bawa namanya Nabi Muhammad SAW kita langgar, lebih berat lagi. Karena berarti kita meremehkan namanya Allah dan namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibawakan ayat dan hadis, wa qaulullahi ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. An-Nahl 91. Kemudian dijelaskan oleh hadisnya, saya bacakan langsung aja. An Buraidah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Buraidah semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaishin aw sariyah awsahu bi taqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Kata sahabat Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, ada jaish, ada syariah. Jaish itu pasukan dalam jumlah yang besar. Kalau syariah dalam jumlah yang kecil. Ada lagi namanya apa? Ghazwah. Ghazwah juga dalam jumlah yang agak besar. Jadi syariah dulu, ghazwah, kemudian jaish. Jadi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengangkat seseorang menjadi komandan, maka beliau menyampaikan pesan kepadanya. Jadi diberikan tausiah dulu. Apa tausiahnya? Yang pertama-tama agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Supaya komandannya itu bertakwa kepada Allah dan supaya berbuat baik kepada pasukan yang dipimpinnya. Faqala, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughzu bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ya, sebelum dilanjutkan, ya, kenapa ada peperangan? Pertama-tama kita harus memahami Islam bukan agama yang ditegakkan dengan kekerasan. Kalau kita lihat sejarah Nabi ya, periode Mekah pertama-tama 3 tahun pertama ya,
adalah dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah itu baru dakwah terang-terangan, dihina, dicaci, difitnah, disiksa, dibunuh, diam saja, tidak punya kekuatan apa-apa, sampai hijrah ke Madinah. Hijrah baru ya boleh perang, kalau ada orang menyerang dulu baru dilayani. Sampai perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah baru memerangi siapa saja yang menghalangi jalan dakwah. Jadi peperangan ini adalah tujuannya untuk memberantas kedzaliman, menegakkan keadilan. Jadi bukan untuk Islam ini kejam, sama sekali tidak. Bahkan di sini disebutkan adab-adabnya perang. Ya, adab-adabnya perang. Membunuh, ya, perangilah orang yang kafir, itu masih ada batasannya. Pendeta-pendeta yang ada di gereja-gereja tidak boleh dibunuh. Perempuan-perempuan, anak kecil tidak boleh, ada aturan-aturannya, tidak sembarangan. Ughzu wala taghullu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seranglah dan janganlah kamu menggelapkan harta rampasan perang, ya. Jangan melakukan ghulul. Bahkan ada yang zaman Nabi dulu terbunuh di medan perang, masuk neraka gara-gara ngambil sandal yang belum dibagi. Ghulul. Kemudian wala taghdiru wala tumathilu, jangan mengkhianati perjanjian, jangan pula mencincang atau mutilasi korban yang dibunuh. Jadi orang mati sudah selesai, tidak boleh dicincang, tidak boleh dipotong telinganya, dirusak wajahnya, tidak boleh. Ini adab peperangan dalam Islam. Kecuali kalau orang kafir mencincang jenazahnya kaum muslimin, nah baru kita balas. Untuk balas, menunjukkan kita juga bisa. Kamu bisa, kami juga bisa. Kami juga punya kekuatan. Seperti itu. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh seorang anak yang masih kecil, yang belum baligh. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khilal aw khisal. Apabila kamu mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuk faqbal minhum wa kufa anhum. Ya. Mana yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Jadi sebelum menyerang orang kafir itu ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan, jadi ada aturan-aturannya, nggak langsung diserang. 3 tahapan-tahapan. Tahapan yang mana yang mereka mau maka diterima, tidak boleh memerangi mereka lagi. Di sini tahapan yang pertama. Tsumma ad'uhum ilal Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Thumma ad'uhum ila at-tahawwul min darihim ila daril muhajirin wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalik falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin fa in abaw an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri 'alaihim hukmullah wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai' illa an yujahidu ma'al muslimin. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama, ajaklah mereka kepada Islam. Diajak masuk Islam dulu. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Masuk Islam, alhamdulillah, sudah diterima Islamnya mereka. Tidak diperangi lagi. Nah, setelah mereka masuk Islam, mereka diajak lagi, ada ajakan lagi. Setelah masuk Islam, lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin, dan beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Ini yang pertama ya. Yang pertama diajak masuk Islam. Setelah masuk Islam ada lagi tingkatan, 3 tingkatan setelah masuk Islam. Tingkatan yang pertama, sudah masuk Islam mau hijrah, karena zaman Nabi dulu wajib hijrah ke Madinah, karena semua negeri masih negeri kafir, hanya Madinah negeri Islam. Masuk Islam, hijrah ke Madinah.
Dan kalau mereka mau, maka mereka mendapat hak dan kewajiban sama dengan orang-orang muhajirin, mendapat bagian dari ghanimah, dari fai dan yang lainnya. Kemudian, tetapi kalau mereka menolak untuk berhijrah, berpindah atau hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat perlakuan seperti orang-orang Badui, pengembara dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah, sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan fai. Dan fai ini yang kedua. Yang kedua dari masuk Islam tadi ya, bukan kedua huruf besar. Jadi dua huruf kecil. Jadi masih dalam dua dari yang pertama. Masuk Islam tapi tidak mau hijrah, tetap tinggal di mengembara seperti orang-orang Badui. Maka mereka tidak mendapatkan bagian daripada ghanimah dan fai. Ghanimah itu harta rampasan perang, kalau fai yang didapat tanpa peperangan. Kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Nah, ini yang ketiga dari yang pertama. Kalau mereka berjihad, mereka juga mendapatkan ghanimah dan hak-hak mereka yang lainnya. Jadi yang pertama adalah diajak masuk Islam. Setelah masuk Islam ada tiga kelompok dari kalangan mereka. Yang pertama adalah yang mau hijrah, mendapat hak dan kewajiban seperti muhajirin, mendapat bagian dari ghanimah dan fai. Yang kedua tidak mau hijrah, tidak dapat ghanimah dan fai. Yang ketiga tidak mau hijrah tapi mau jihad. Mereka masih mendapat bagian daripada ghanimah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fa inhum abau fas'alhumul jizyah fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Yang kedua, jika mereka menolak perkara tersebut dan mau masuk Islam, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Ini pilihan yang kedua. Tidak mau masuk Islam boleh, tetap tidak mau Islam, tetap kafir boleh, tapi syaratnya adalah bayar jizyah, upeti, dan mau tunduk kepada aturan Islam. Jadi tidak ada dipaksa masuk Islam, tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tetap kafir boleh, silahkan, tapi dengan syarat bayar jizyah, hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun, bayar jizyah, bayar upeti, dan mau tunduk kepada aturan Islam, yang kemudian mereka dikenal dengan kafir zimmi. Itu yang kedua, pilihan yang kedua. Kemudian sekarang pilihan yang ketiga, fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan Allah dan perangilah mereka. Jadi tiga pilihan. Yang pertama-tama adalah masuk Islam. Yang kedua, tetap kafir tapi bayar jizyah dan mau tunduk kepada aturan yang ada, dan mereka dikenal sebagai kafir dhimmi. Yang ketiga, tidak mau Islam, tidak mau jizyah, diperangi. Berarti memang milih perang. Kemudian, wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'ala lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmata ashabik fa innakum an tukhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwan min an takhfiru dhimmatallah wa dhimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, tapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu, karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Nah, ini biasa orang kafir kan gini kan, kalau sudah terkepung, sudah kepepet, sudah kalah,
ngajak damai, janjian. Nah, kalau mereka ngajak janji dengan nama Allah dan nama Nabi, jangan mau. Tapi kamu buat aja janji atas nama ya kebijakan komandannya sendiri, kebijakan teman-temannya sendiri. Sehingga kalau nanti seandainya ada pelanggaran perjanjian itu, ada kaum muslimin melanggarnya, nggak akan begitu berat. Karena kalau perjanjian Allah dan Rasulnya berat. Wah, ini gimana orang Islam sudah janji bawa nama Allah, bawa nama Nabi, melanggar sendiri. Akhirnya orang kafir tidak menghargai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau janji atas nama sendiri, namanya ini janji saya sendiri, janji saya sebagai komandan, saya janji, ya dilanggar, masih ringan. Janji sendiri, melanggar sendiri, masih ringan daripada namanya Allah. Nanti orang kafir nggak mau lagi dengan Allah. Nah, ini gimana orang Islam ini bawa nama Allah dilanggar? Jelas enggak maksudnya? Jelas ya? Jalan lagi. Yang penting jelas pokoknya. Karena ini kan kita ngebut kan 1 bulan hatam. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmik fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallah am la. Dan apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, tapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Mereka terkepung dan mereka harus diusir, mau ngusir. Nah, mereka minta, ya ini kamu ngusir, ini adalah hukumnya Allah. Jadi keputusan mengusir ini adalah hukumnya Allah. Ya, jangan mau. Karena kamu belum tentu keputusan ini benar atau salah. Sikap yang diambil benar atau salah, enggak tahu, ini adalah ijtihad. Jadi tulis saja, ya keputusan kami ngusir kamu ini adalah ijtihad kami. Ya, sehingga ringan. Karena kalau diputuskan ini adalah hukumnya Allah, ternyata salah. Kan berarti kita sudah membuat Allah seakan-akan sebagai mainan. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Semoga jelas. Jadi intinya di sini adalah jangan gampang-gampang membawa nama Allah dalam perjanjian, dalam kesepakatan, dalam jaminan, atau juga namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau terjadi pelanggaran, maka resikonya berat. Berarti kita sudah merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik janji atas nama diri sendiri. Seandainya kita langgar, maka tidak seberat kalau melanggar perjanjian atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian, alhamdulillah. Berarti kita kurang berapa bab lagi? Ya, 63, berarti kita kurang 4 bab. Karena ada 67 bab. Jadi insyaallah pertemuan kita tinggal besok dan besok lusa. Kalau memang Ramadannya 29 hari, insyaallah kita khatam sampai akhir Ramadan nanti, atau boleh jadi juga besok khatam kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ustaz, tentang takdir yang kemarin, takdir yang bagaimana yang bisa dirubah dengan doa. Iya. Kalau kita mengkaji masalah takdir, itu para ulama mengatakan ada 2 macam. Ada takdir namanya takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Mubrom enggak bisa berubah. Mu'allaq bisa berubah, ada keterkaitannya. Cuman kita tidak tahu yang berubah mana, yang tidak berubah mana juga kita tidak tahu. Yang jelas kita dianjurkan berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yaruddul qadar illa du'a. Hadis sahih. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Jadi doa bisa merubah takdir. Kemudian juga silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alu fi athari falyasil rahimah.
Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Sebagian ulama mengatakan rezekinya barokah, umurnya barokah. Cuman yang berubah mana, yang tidak berubah mana kita juga tidak tahu. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah berhak untuk merubah takdir. Ya, cuman yang berubah mana, yang tidak mana kita tidak tahu. Yang jelas menyikapi takdir adalah seperti kemarin kesimpulannya, yaitu perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, kita berusaha, berdoa. Udah, nggak usah mikir takdir. Milik kita kena kita, yang bukan milik kita tidak akan kena kita. Udah, kita mengalir aja. Yang penting kita tadi itu ya, perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, berusaha, berdoa, selesai. Jangan mikiri takdir. Takdir adalah rahasia Allah, tersembunyi, kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Sirrullah al-maktum. Sekarang banyak buku bergambar atau komik untuk memperkenalkan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Bagaimana dengan metode pembelajaran seperti komik ini? Ya. Kalau menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu para ulama mengatakan tidak boleh. Bahkan para sahabat juga tidak boleh menggambarkan, karena mereka terlalu mulia kalau digambarkan. Terlalu mulia. Jadi metode pembelajaran tidak harus begitu. Masih banyak metode yang lain yang boleh. Ustadz, tukang foto apa sama dengan tukang pelukis? Tadi kan telah dibahas kan, apakah foto masuk atau tidak. Ya, ada beda pendapat. Yang kami yakini foto tidak masuk. Tukang foto bagaimana? Nah, tergantung fotonya foto yang mubah atau yang haram. Kalau fotonya orang perempuan dipajang, apalagi yang mutu orang laki-laki, ya haram karena tata caranya, bukan fotonya, tata caranya. Seperti itu. Kan sekarang tukang foto perempuan berfoto tidak pakai jilbab yang syar'i, ya, apalagi setengah telanjang, ya haram. Bukan karena foto tapi tata caranya, seperti itu. Jadi tata caranya. Semoga keterangannya jelas. Bagaimana kalau membuat gambar atau patung berdalih hanya sebagai seni dan tidak bermaksud menyamai kekuasaan Allah, apa boleh? Karena ada yang bilang yang penting niatnya. Terima kasih. Tadi kan telah diterangkan ada berapa macam tadi tingkatannya. Ada 3. Yang pertama apa? Membuat gambar atau patung untuk disembah, kafir. Yang kedua, menyerupai ciptaannya Allah, kafir. Yang ketiga, tidak disembah, tidak menyerupai ciptaannya Allah, tapi dia gambar makhluk bernyawa, melukis atau membuat patung, ya sama. Niatnya seni atau apa, sama. Karena itu Ibnu Abbas memberikan solusi. Kata Ibnu Abbas, kalau mau seni, gambar saja pohon, jangan yang bernyawa. Dan tadi juga telah diterangkan, maksudnya gambar itu adalah wajah. Bagaimana hukumnya kalau seorang anak kecil mendapat tugas sekolah menggambar binatang? Terus apa yang seharusnya dilakukan jika dalam psikotes lamaran pekerjaan disuruh gambar orang? Nah ini kesalahan pendidikan kita. Sekarang anak sekolah disuruh gambar binatang, itu faedahnya itu apa? Antum pikir faedahnya apa kira-kira? Faedahnya apa? Ini ilmu yang tidak ada, la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat 100%. Anak kecil disuruh gambar, itu faedahnya apa? Faedahnya apa kira-kira? Mbok disuruh ngapalkan Quran, ilmu yang bermanfaat lainnya. Ini metode pendidikan yang salah, harus dirubah. Kurikulumnya harus dirubah. Ya, karena itu yang mendengar ceramah ini para profesor, para doktor, para rektor, para pakar pendidikan, ya mohon kurikulumnya dirubah, kurikulum yang benar, yang bermanfaat. Anak disuruh gambar itu faedahnya apa? Ini ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, mbok dibuat yang lainnya bermanfaat itu loh. Anak-anak sekolah sekarang ini banyak ilmu yang tidak ada manfaat, waktu dibuang habis. Ilmu tidak la yanfa', tidak ada manfaatnya. Masih banyak ilmu yang bermanfaat lainnya. Manfaat seperti itu ya.
Apalagi juga psikotes suruh gambar, ini metode-metode barat yang jelas-jelas tidak benar. Suruh gambar, kan bisa saja orang itu paham ini yang nyuruh gambar saya, dia kepingin supaya saya gambar ini supaya diterima, kan bisa direkayasa kan, maka dia gambar sesuai dengan selera si penanya. Jadi ini cara-cara yang kebarat-baratan dan bertentangan dengan Islam yang harus dirubah caranya. Bagaimana jika anak mulai 1 tahun sampai sekarang balita diperkenalkan dengan video dan gambar-gambar hewan hingga ia suka jika digambarkan hewan dan kami batasi sampai usia balik. Kalau video ya, videonya hewan-hewan tidak apa-apa, boleh. Videonya hewan-hewan tidak apa-apa, boleh ya. Video tentang ya macan, tentang kuda, boleh, tidak apa-apa. Video itu boleh, karena video dan foto itu hanya memindahkan gambar, nggak gambar, sama dengan bercermin seperti itu. Adapun kalau gambar sendiri dengan tangan jangan. Di rumah banyak lukisan makhluk bernyawa. Saya mau melepas pajangan tersebut tapi dilarang orang tua. Dosakah saya? Dosakah jika saya biarkan pajangan tersebut karena khawatir jadi mudarat yang lebih besar bila saya cabut tanpa izin orang tua? Iya. Karena masih ikut orang tua, berarti antum belum bisa merubah dengan tangan. Antum hanya bisa merubah dengan lisan dan hati, memberi masukan. Ya. Nanti kalau ada rumah tangga sendiri, nah jangan ada di rumah gambar-gambar makhluk bernyawa. Jadi orang tua beri masukan terus. Mau nerima alhamdulillah, tidak mau nerima yang kita nggak bisa bertindak langsung dicabut, nggak bisa. Nanti bisa ribut. Jadi diingkari dengan lisan dan hati. Bagaimana hukum menonton dan mempertontonkan film kartun yang bersifat edukasi pada anak-anak? Ya, ada fatwa ulama mengenai film-film kartun. Dengan catatan juga film kartunnya adalah film kartun yang tidak berdampak buruk, karena ada film-film kartun yang berdampak buruk, film kartun yang mengajak anak untuk ya apa namanya berpakaian tidak syar'i, mengajak anak untuk ya berhubungan dengan lawan jenis, pacaran dan semisalnya. Tapi kalau kartun, film-film kartun yang berdampak positif, maka ada ulama diantaranya Fadilatul Syekh Dr. Hasan Syamud, beliau seorang direktur ilmi di Baitul Fiqh di Yordania. Beliau berfatwa hukumnya adalah boleh. Ya, kata beliau ar-rajih anna mithla hadhil umur jaizah lil atfal, boleh untuk anak-anak. Boleh untuk anak-anak dengan catatan ya, film kartun itu adalah film kartun yang tidak berdampak negatif. Nah, ini penting catatannya ini, yang tidak berdampak negatif, karena kebanyakan film kartun berdampak negatif. Jadi film kartun yang tidak melanggar aturan syariat, yang tidak ada musiknya, yang tidak ada tabarruj, perempuan-perempuan yang tidak ya berdandan sesuai dandanan syar'i, yang tidak berjilbab yang syar'i, yang menyelisihi akhlak-akhlak yang syar'i. Nah, itu film kartun nggak boleh ditonton. Tapi kalau film kartun yang tidak ada pelanggaran-pelanggaran itu, menurut beliau boleh. Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha di Bukhari Muslim. Beliau punya boneka banat, anak boneka berupa banat ya, putri-putri kecil, yang mana diantaranya ada kuda yang mempunyai 2 sayap. Sampai Rasulullah tanya, itu kuda kok ada sayapnya? Kata Aisyah, loh iya, Sulaiman itu, Nabi Sulaiman kan punya kuda yang ada sayapnya. Rasulullah tertawa radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini pertanyaannya masih banyak sekali. Mohon maaf belum bisa terjawab semuanya. Waktu kita sudah habis. Sekarang kita masuk ya pengambilan hadiahnya. Kenapa?
Banyak. Nah, ini diambil aja ya, yang tengah-tengah. Dari Alif Cipta Mulya. Jawaban al-ilmu, iman kepada ilmu Allah. Al-kitab, tertulis di kitab Lauhil Mahfuz. Al-masyiah, semua pasti terjadi. Al-khalqu, semua ciptaan Allah. Nomor HP sekian. Ya, ini betul ya. Cuman al-masyiah itu bukan semua pasti terjadi. Al-masyiah itu adalah kehendak Allah. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Ya, ini menang, tidak apa-apa. Fadhol, dibawa. Ini bukunya. Semoga kajian ini bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.